Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Bab itu ya nifas ya. Haid, nifas, dan istihadah babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yahruju minal farji wa yahruju yang keluar minal farji dari farji perempuan, wa yahruju yang keluar minal farji dari farji perempuan, salah satu ada 3. Dimain darah. Jadi ada 3 darah yang keluar dari farji atau dari kemaluan orang perempuan. Yang pertama damul haidi, yaitu darah haid. Wan nifasi, yang kedua darah nifas. Wal istihadoti, dan darah istihadoh. Dari yang pertama darah haid, darah nifas, dan darah istihadoh. Kenapa wiladah tidak dimasukkan? Karena wiladah menyambung ke nifas. Fal haidu, yang pertama. Fal haidu, darah haid. Fal haidu, darah haid. Huwa, yaitu ad-damu, darah. Al-khariju, yang keluar. Minal farjil mar'ati, dari farji perempuan atau dari kemaluan perempuan. Ala sabilis sihati, ala sabilis sihati, dalam keadaan sehat. Akibal wiladati, bukan karena melahirkan. Bukan karena melahirkan. Akibal wiladati, bukan karena melahirkan. Wal istihadatu, apa? Oh, min ghairi sababin, berarti bukan karena sebab. Al wiladati, sama ya. Al wiladati, melahirkan. Walaunuhu, walaunuhu, dan warnanya. Aswadu, hitam. Muhtadimun, pekat. Adzaun, dan panas. Adzau, hitam, pekat juga panas, maksudnya begitu. Jadi ini darah yang pertama adalah darah haid. Haid, darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Yang pertama adalah darah haid. Ini keluar di usia yang sudah balik. Jadi yang darah ini biasanya akan keluar warnanya hitam pekat.
ini biasanya panas. Kalau darahnya yang baru keluar berwarna hitam pekat itu kan ada rasa panas. Karena itu ketika seorang perempuan mengalami haid pertama, itu biasanya suhu tubuhnya di atas 36. Suhu badannya panas, tinggi. Udah gitu mudah emosian, mudah marah. Gak boleh kesenggol sedikit aja. Jadi Fadil, Hiban, terus siapa kamu namanya yang baru? Abai. Jadi kalau ada teman perempuannya kok umurnya udah 10 tahun kok tiba-tiba kesenggol sedikit marah, ngomong sedikit marah, oh ini berarti lagi main, lagi haid. Maka jauhi, jangan deket-deket, ntar kamu dimarahin. Jadi kalau ada teman perempuannya kok tiap hari beberapa, biasanya nggak pernah marah, kok tiba-tiba dia sensitif marah, oh berarti sedang haid. Jadi orang haid itu mudah sekali marah, emosian, ya. Ini yang lebih parah kalau nggak pas haid udah emosian, kalau haid lebih parah ini. Jadi yang repot itu kalau yang udah hari-harinya suka marah, terus kalau haid ini lebih parah marahnya, lebih sensitif. Maka belajarnya untuk tidak jadi orang yang sensitif mudah marah. Karena apa? Nanti kalau usianya udah waktu masuk haid lebih sensitif lagi ini. Bisa habis semua itu barang itu. Iya enggak? Orang kalau emosi kan enggak bisa dikendalikan. Orang haid itu susah dikendalikan kalau. Makanya jangan mencoba untuk mengganggu. Jadi itu haid. Jadi yang ada beberapa darah dalam haid, ada hitam pekat, ini yang panas ini biasanya. Itu ditambah lagi menggumpal. Hitam pekat ini biasanya menggumpal. Darah yang menggumpal itu biasanya berwarna hitam pekat. Dan ini di tubuh panas, saat keluarnya juga panas. Kemudian nanti akan berubah lagi menjadi merah. Kan begitu. Kemudian merah tua, terus mulai merah muda, kan begitu. Jadi semakin hari akan berubah. Dan masa haid setiap wanita itu berbeda-beda. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian ini tidak sebab melahirkan ya. Jadi waktu melahirkan juga begitu, nanti darah wiladah itu warnanya juga ada hitam pekat, nifas yang di awal-awal juga begitu. Itu lebih gumpalannya lebih gede-gede lagi biasanya. Bisa segini itu keluar itu. Itu kalau nifas. Kenapa kok keluar segitu? Karena 9 bulan tidak haid kan begitu. Mengumpul kan. Makanya nifas itu masanya lama. Wan nifasu yang kedua adalah nifas. Darah nifas huwa adalah apa nifas kemarin? Ayo, apa Dela? Artinya nifas apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau wiladah, darah yang keluar bersamaan dengan bayi yang lahir. An-nifas wan nifasu yang kedua nifas huwa yaitu ad-damu darah al-khariju yang keluar. Al-khariju yang keluar akibal wiladati sebab melahirkan. Jadi yang kedua adalah darah nifas. Jadi bedanya begini, kalau nifas itu dengan haid. Kalau haid kan masanya cuma sebentar, kalau nifas lebih lama. Jadi orang nifas, kondisi nifas itu juga harus dijaga. Tidak boleh dibikin emosi. Karena udah capek ngurus bayi, masih emosi, masih itu kan itu mudah sekali emosi, sama dengan orang haid. Karena itu ini harus belajar, ini yang perempuan ini dari sekarang harus belajar mengendalikan emosi. Supaya nanti kalau punya anak gak mudah emosian, gak mudah tersinggung. Karena orang punya anak itu banyak yang ngomong yang tidak. Orang punya anak tuh gak boleh begini, harus begini, akhirnya stres. Kalau tidak bisa menahan itu menjadikan stres.
Karena men aja bisa stres, apalagi dalam kondisi melahirkan, banyak yang harus diuruskan begitu. Nah ini yang laki-laki kalau mamanya sedang sering marah-marah, kok mama marah-marah ya, biasanya enggak, berarti mama sedang haid gitu. Harus ngerti, bantu. Jadi kalau mamanya lagi haid, bantu, jangan dibuat kesel ya. Bantu, oh ma saya yang nyapu ya ma gitu. Saya yang nyetrika ya ma. Saya yang nyuci ya ma gitu, dibantu. Jangan malah dibikin emosi mamanya. Ya. Ini kalau yang belum haid, jadi kalau mama kok suka marah-marah sih hari ini? Oh berarti mama lagi tanya, mama lagi dapet ya gitu. Ternyata mamanya jadi ketawa kalau tanyanya begitu kan? Ya, pasti mamanya ketawa. Mama lagi dapet ya. Jadi gitu bertanyanya sambil ketawa. Mama hari ini marah-marah, mama lagi dapet ya gitu. Tertanya, dapat apa sih katanya? Ya mama lagi dapet nih, marah-marah terus gitu. Jadi ya kalau ditanya begitu pasti mamanya nggak jadi marah kan? Mau marah kan malu. Oh berarti anak saya udah gede, udah tahu kalau mamanya sedang haid gitu. Jangan terus puasa-puasa mamanya nggak orang haid kan nggak boleh puasa ya, orang nifas juga nggak boleh puasa. Jangan terus kalau mamanya minum, mama nih kok puasa minum di depan saya lagi. Nah, itu nggak boleh begitu, ya nggak boleh mah. Ya, justru kasih mama kan nggak puasa, mama sudah makan belum mah? Harusnya ngomong gitu. Mama sudah minum belum tadi? Mama minum aja, makan aja nggak apa-apa kok. Kan orang nggak puasa itu tidak boleh melakukan sesuatu seperti orang berpuasa. Jadi mama harus fit, mama harus sehat. Kalau mama nggak makan nanti mama nggak sehat. Harus begitu jadi anak. Jangan malah marah-marah sama mamanya nggak puasa karena haid dimarah-marah. Akhirnya mau ikut tidak berpuasa. Jadi kita yang harus mengerti ya. Jangan orang tuanya yang dituntut terus untuk mengerti, tapi kita nggak pernah mau mengerti. Kemudian nifas itu adalah apa tadi? Darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi masa nifas kepada setiap orang perempuan juga berbeda-beda. Wal istihadatu yang ketiga adalah darah istihadah. Huwa yaitu ad-damu darah, al-khariju yang keluar, fi ghairi ayyamin di selain waktu, fi ghairi ayyamin di selain waktu al-haidi haid wan nifasi dan nifas. Jadi yang ketiga adalah darah nifas, darah yang keluar, darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar di luar masa nifas dan di luar masa haid. Jadi batasan haid itu paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari kok masih keluar darah, berarti ini namanya darah istihadah atau penyakit. Maka wajib sholat, wajib puasa, wajib lain-lainnya. Tetap wajib, dan setiap kali akan sholat harus dibersihkan darahnya. Bu, kalau waktu sholat keluar lagi gimana bu? Ya nggak apa-apa kalau udah dibersihkan. Kita awalnya udah ikhtiar berusaha untuk membersihkan, pakai pembalut lagi, kemudian pas tengah sholat keluar, batal nggak sholatnya? Tidak membatalkan ketika. Tapi kalau sebelum sholat itu keluar berarti harus dibersihkan. Maka orang yang istihadah ini sholat harus menyegerakan. Kalau jamaah gimana? Kalau itu jamaahnya terlalu lama menunggu, maka lebih baik sholat sendiri. Karena itu nanti akan bolak-balik berganti pembalut. Tapi kalau keluarnya sudah takbiratul ihram, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh ketika belum takbiratul ihram kan ada waktu untuk membersihkan kembali itu. Ya. Keputihan juga begitu. Ya. Keputihan sama dengan istihadah. Jadi ketika keluar sudah di saat tengah-tengah sholat itu tidak membatalkan sholatnya. Yang harus dibersihkan ketika keluar sebelum sholat. Maka setiap sebelum sholat harus dibersihkan. Dan sholatnya, wudunya orang istihadah ini hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat. Ya, itu. Tidak boleh untuk sholat duhur sama asar atau maghrib dengan isya, tidak boleh. Jadi setiap mau sholat harus berganti pembalut. Itu. Kemudian wa aqallul haidin. Nah ini. Masa wa aqallu masa minimal al haidi haid
Yaumun 1 hari, walailatun dan 1 malam. Wa aksaruhu dan maksimalnya masa haid, maksimal masa haid yaitu khamsata asyara, berapa tadi? 15 hari. Khamsata asyara yauman, 15 hari. Wa ghalibuhu dan kebiasaannya sita 6 hari au asba'a atau 7 hari. Jadi haid itu paling sedikit keluarnya itu sehari semalam. Paling sedikit sehari semalam. Tapi semua karena kebiasaan memang. Kalau biasanya sehari semalam ya sehari semalam. Tapi kalau biasanya 7 hari ya 7 hari. Ada yang 7 hari, ada yang 6 hari, ada yang 10 hari, ada yang 13, maksimal 15 hari. Mengikuti kebiasaan kalian berapa hari. Kalau yang biasanya ini berhubungan dengan tingkat kesuburan ya. Jadi perhatikan, ini kalian masih usia pertumbuhan, perkembangan dan pertumbuhan. Ketika haid kalian kok kurang dari 3 hari, maka mulai sekarang harus banyak-banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Karena ini berbahaya untuk masa kesuburan, untuk tingkat kesuburan. Bisa ada kemungkinan 80% ketika haidnya di bawah 3 hari, ini kesuburannya kurang, tingkat kesuburannya. Karena itu ketika kalian sudah haid, saya haid kok cuma 3 hari, kadang-kadang juga sehari, kadang-kadang 2 hari, gak mesti, gak pernah lebih dari 3 hari, maka itu berarti ada masalah dengan kesuburannya. Dan ini mumpung masih anak-anak, masih usia pertumbuhan perkembangan, maka pola makan yang sehat perlu dijaga. Makan sayur yang buah itu perlu lebih banyak, asupan buah dan lebih banyak, supaya terjaga kesuburannya. Karena berbahaya ketika kesuburannya. Jadi kesuburannya itu tidak dijaga sangat berbahaya dengan nanti ketika menikah, mengandung ini berpengaruh ya. Yang normal itu berapa? 6 hari 7 hari. Ini kebiasaan orang itu 6 hari 7 hari. Ini kesuburan yang normal. Lebih dari itu tidak apa-apa. Ada 10 hari berarti suburnya lebih. Tingkat kesuburannya lebih, dan biasanya ini lebih lama tingkat kesuburannya. Biasanya sampai, kalau haidnya sampai 10 hari 13 hari, ini biasanya sampai usia 40 masih subur. Itu biasanya nifasnya 20 hari udah selesai. Tergantung nanti ya itu. Kemudian nanti masa nifas ada ya. Jadi itu maksimal minimal 15 hari, maksimal haid 15 hari, kemudian maksimal masa suci itu berapa? Kalau maksimal masa suci tidak terbatas ya. Kalau maksimalnya masa suci tidak terbatas, tapi minimal masa suci 15 hari. Ketika kok hari ke-16 setelah suci, misalkan haid tanggal 1, kemudian kok sampai tanggal 15 tidak keluar, darahnya masih tetap mengalir, tanggal 16 masih ngalir, berarti ini namanya yang ke-16 adalah darah istihadah. Berarti udah wajib sholat, wajib puasa. Kemudian itu karena masa haid itu paling lama 15 hari. Masa suci paling pendek 15 hari. Misalkan tanggal 16 suci, kemudian tanggal 31 atau tanggal 1 sudah haid, ini sudah tidak apa-apa. Karena minimal batas suci ada, minimal paling sedikit suci itu 15 hari. Kalau belum 15 hari kok ini sudah men lagi, berarti ini darah istihadah.
hitungannya masuk pada istihadah. Berarti darah penyakit. Kenapa kok bisa istihadah, Bu? Satu, orang istihadah itu biasanya karena stres. Maka buat hidup kalian itu nyaman, jangan stres-stres. Jadi stres itu akan mempengaruhi sirkulasi sirkulasi keputihan. Ini sangat berpengaruh. Capek, stres, suka marah, ini sangat berpengaruh kepada sirkulasinya haid dan keputihan. Maka berusaha untuk tidak stres. Buat apapun itu, masalah apapun itu, enjoy. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit bikin orang lain emosi. Akhirnya apa? Nanti sirkulasi haidnya tidak lancar. Akhirnya sering keputihan kalau udah haid nanti ya. Jadi kalau sering keputihan yang akibat stres ini biasanya berbau. Ya. Keputihan yang normal itu berwarna putih dan berwarna bening. Putihnya itu keruh tapi tidak terlalu keruh ya, kayak susu kental, sama putih bening. Putih bening ini biasanya ketika putih bening ini bisa setelah haid ya, itu keluarnya keputihan yang berwarna putih bening seperti air gitu ya, tapi kental, dan itu biasanya panjangnya bisa 10 cm 15 cm kan begitu. Nah ini adalah masa subur. Jadi untuk mengetahui masa subur perempuan seperti itu ya, jadi itu adalah masa-masa subur. Kemudian masalah haid ada yang tanya nggak? Ayo, masalah haid. Enggak. Udah paham. Keputihan. Jadi keputihan itu sama dengan orang istihadah hukumnya ya. Jadi setiap mau sholat harus dibersihkan. Wa aqallun nifasi, minimal masa nifas. Minimal masa nifas lahdotun sebentar. Lahdoh itu sebentar. Nah, orang yang nifasnya hanya lahdoh itu satu orang saja, yaitu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Al-Kubra ini nifasnya lahdoh sebentar. Kalau kita dikasih sebentar kelabakan, bingung malah. Bagaimana nggak bingung? Kalau nifas kita hanya sehari aja, sama Allah kita dikasih nifas sehari setelah melahirkan. Itu betapa repotnya ngurus bayi itu. Karena kena air kencing terus, kena BAB, kena muntah, kan kotor terus kondisinya. Kondisi kotor, nanti belum sebentar harus keramas, mau sholat keramas, satu hari bisa 5 kali keramas itu. Maka Allah memberikan keringanan melalui nifas itu, kita tidak sholat selama mengurus bayi, yang mana bayi itu belum bisa dirawat oleh orang lain, hanya harus diperhatikan oleh ibunya. Jadi waktu nifas itu adalah waktu yang diberikan Allah kepada orang-orang perempuan untuk menjaga, merawat bayinya. Ya, itu kesempatan emas untuk merawat, menjaga bayinya, itu adalah masa nifas. Karena itu Allah beri masa nifas lebih panjang daripada masa haid. Seandainya tidak, betapa repotnya itu. Belum selesai, baru pagi keramas, udah kena ke air kencing lagi. Kecipratan air kencingnya, kecipratan kotorannya, kecipratan muntahannya. Duhur nanti keramas lagi. Belum kering rambutnya, asar keramas lagi. Belum kering. Ini yang lebih itu kan dari maghrib ke isya kan. Jadi sehari mau mandi 5 kali mandi keramas. Ini betapa repotnya ketika kita hanya diberi nifas seperti Sayyidah Khadijah. Kenapa Sayyidah Khadijah diberikan nifas? Karena Sayyidah Khadijah adalah orang pilihan yang mampu melalui itu. Kita orang biasa nggak mampu kan gitu. Wa aksaruhu, dan maksimal nifas itu situna yauman 60 hari. Wa ghalibuhu,
kebiasaannya adalah arba'una yauman 40 hari. Ini standar yang haid 6 hari 7 hari, ini 40 hari biasanya nifasnya. Kemudian wa aqallut tuhri, minimal batas suci. Nah, wa aqallu minimal at-tuhri, batas suci bainal haidataini, di antara dua haid. Bainal haidataini, di antara dua haid, khamsata asyara, yaitu 15 hari. Wala hadda li aksirihi, sedangkan maksimalnya, wala hadda itu tidak ada batasnya ya. Wala hadda tidak ada batasnya, li aksarihi untuk maksimal sucinya. Jadi batas maksimal suci tidak terbatas. Kalau haid ya, bisa 20 hari, bisa 30 hari, bisa 40 hari. Itu kalau batas suci. Paham ya, tadi udah dijelaskan. Kalau batas suci tidak terbatas, kalau batas minimal suci ada, tapi batas maksimal tidak terbatas. Karena apa? Kalau udah usia 40 tahun lebih, 40 tahun lebih ini biasanya kalau yang haidnya di bawah 6 hari 7 hari, ini biasanya menopausnya diawali di usia 40-an. Biasanya. Kalau yang di bawah 6 hari atau 7 hari, misalkan kalau cuma 3 hari, ini biasanya nggak sampai 40 tahun, umur 40 tahun sudah menopaus. Sudah tidak haid maksudnya. Menopaus itu tidak haid ya, sudah tidak haid. Tapi kalau yang haidnya biasanya lebih dari 10 hari, lebih 7 hari, ini sampai usia 40 lebih biasanya masih subur. Masih harapan hamil, masih ada. Subur itu adalah masih ada kemungkinan untuk hamil lagi. Itu. Maka setiap perempuan memiliki masa haid yang berbeda. Wa aqallu, kemudian wa aqallu zamani, batas usia minimal. Nah ini. Wa aqallu zamani, batas usia minimal tahidu, haid, fihil mar'atu, anak perempuan, yaitu tis'u sinina, berapa? Umur tis'u 9 tahun. Minimal haid itu diawali di usia 9 tahun. Kalau usia 8 tahun kok haid, ini belum dikatakan haid ya. Ini dikatakan darah istihadah, masih darah penyakit ya. Jadi kalau belum genap usia 9 tahun kok haid, masih 7 tahun, 8 tahun kok haid, berarti dia darah istihadah. Wa aqallul hamali, jadi wa aqallul hamali, dan batas minimal masa kehamilan, wa aqallul hamali, batas minimal kehamilan, sittatu ashhurin, yaitu 6 bulan. Jadi minimal orang hamil itu 6 bulan. Wa aksaruhu, dan batas maksimalnya yaitu arba'u sinina, berapa? Arba'u berapa? 4 sinina 4 tahun. Jadi batas minimal orang mengandung, orang hamil itu 6 bulan, batas maksimalnya 4 tahun. Jadi sebenarnya semakin lama di dalam kandungan itu anak semakin cerdas. Kecerdasannya berbeda yang lahir dengan prematur.
Jadi kalau lahirnya 9 bulan ini biasa standar kecerdasannya. Tapi kalau lebih dari itu biasanya memang di atas standar kecerdasannya. Satu, yang sampai 4 tahun di dalam kandungan siapa? Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu ketika lahir sudah hamilul Quran, artinya hafal Al-Quran. Karena orang tuanya orang alim, ya wajar kalau lahir hafal Quran. 4 tahun lagi di dalam kandungan, lahir udah cerdas, wajar. Karena orang tuanya adalah orang yang alim. Jadi semakin lama di kandungan itu memang tingkat kecerdasannya itu semakin tinggi. Tapi kalau secara kedokteran udah 9 bulan lebih 2 minggu kok nggak lahir, operasi sesar kan gitu. Harus itu. Kalau sekarang begitu. Kalau di mana? Kalau kita ke rumah sakit udah berapa bulan kandungannya? Sudah 9 bulan 2 minggu. Ini harus segera disesar. Padahal orang hamil itu membawa masanya sendiri-sendiri. Jadi tidak sama, maksudnya tidak harus disamakan. Tapi kalau kedokteran harus sama. Kadang kurang aja sudah harus sesar kalau udah ke rumah sakit. Ya itu. Jadi ini ibu 3 kali, 4 kali, artinya melahirkan itu semuanya berbeda. Yang pertama 12 bulan. Yang kedua 9 bulan kurang 1 minggu kalau tidak salah. Yang ketiga itu 7 bulan yang tidak ada, artinya meninggal di dalam kandungan. Tapi alhamdulillah lahir normal, tidak sesar. Kemudian yang keempat Faiz, itu kan tahu ya. Yang keempat itu 9 bulan. 9 bulan berapa hari gitu. Semuanya memiliki tingkat berbeda memang, kecerdasan yang berbeda. Sama-sama laki-laki semuanya, jadi semuanya punya tingkat kecerdasan, tingkat kemampuan yang berbeda di bidangnya masing-masing. Jadi itu setiap orang hamil minimal minimal itu 6 bulan. Kan 6 bulan ini udah sempurna ya, udah bisa diketahui jenis kelaminnya. Jadi mungkin yang kurang berat badannya. Karena itu kalau dalam istilah kedokteran namanya bayi prematur. Kalau usia 9 bulan 18 ini biasanya normal dengan berat badan minimal 2,5 kilo sampai 4 kilo lebih, kan begitu. Kalau lebih dari itu apa berat badannya lebih? Belum tentu. Cuma biasanya kalau lahirnya lebih dari 9 bulan, ini kondisi bayi, kulit bayi ini udah bersih. Berbeda yang kurang dari 9 bulan, ini kondisi bayinya, nanti perhatiin deh kalau kalian punya anak ya. Kelamaan nunggu punya anak. Kalau kelamaan nunggu punya anak, lihat kalau ada orang baru melahirkan kakaknya atau ibunya punya adik kecil, dilihat. Kalau kurang 9 bulan itu biasanya masih ada di nempel-nempel kotoran di kulitnya, itu biasanya masih ada. Tapi kalau udah lewat 9 bulan ini biasanya bersih bayinya. Itu berbeda ya. Kemudian tadi sampai mana? Wa aqallul hamli wa aksaruhu arba'u sinina, berarti yang maksimal 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena merujuk pada Imam Syafi'i ya, 4 tahun itu. Wa ghalibuhu, dan biasanya tis'atu ashurin, yaitu 9 bulan. Wa yahrumu, dan perkara yang diharamkan bil haidi bagi orang yang haid. Wan nifasi, dan nifas. Samaniyatu asya'a, ada 8 macam. As-sholatu, yang pertama sholat, was-saumu, yang kedua puasa. Jadi sholat itu tidak boleh melakukan sholat orang yang haid dan nifas, was-saumu, dan puasa. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Quran. Kalau membaca Quran ini perbedaan, karena kita ini masih tergolong pada pembelajar. Niatnya makanya niat belajar. Berbeda. Jadi kalau kalian haid, kondisinya masih belajar. Kalau nggak saat ini, saya kapan lagi mau belajar? Nggak ada waktu lagi. Dan gurunya juga perempuan semua.
Kalau kita berhenti belajar, maka yang ada kita akan ketinggalan dan akan tertunda semuanya. Kalian main, terus yang ngajar perempuan. Sekarang jarang guru laki-laki kan, guru Quran itu rata-rata perempuan. Kalian main 10 hari, gurunya main 13 hari. Terus kalian suci, gurunya main. Yang ada pernah belajar nggak jadinya? Nggak pernah belajar kan? Maka karena itu ketika membaca Quran diniati untuk belajar. Kita bisa, kalau nggak mau pakai Quran, nggak pakai kan bisa pakai HP kan begitu. Jadi tidak memakai Al-Quran yang benar-benar Al-Quran murni kan begitu ya. Yang hanya tulisannya Al-Quran semuanya. Maka boleh baca tahlil, boleh baca itu boleh. Niatnya adalah belajar. Semua itu tergantung pada niat kita. Kita belum tergolong orang yang fasih dalam membaca Al-Quran kan. Iya kan? Belum, kita masih dalam taraf belajar, maka semuanya kita niatkan belajar. Kemudian wa mashul mushafi, memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran yang 30 juz tidak ada terjemah tafsirnya itu tidak boleh ya. Maka kalian kalau belajar di sini kan semuanya dianjurkan memakai Al-Quran yang terjemah yang perempuan itu ya. Tujuannya apa? Supaya tidak merusak dari itu niat. Jadi niatnya kita niatkan bukan membawa, tapi kita niatkan membawa kitab. Kita niatkan membawa kitab, kita niatkan belajar. Jadi itu. Apapun itu kalau udah niatnya belajar udah selesai, udah nggak ada hukum lain kalau udah belajar itu. Nah, gitu. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Bawa Al-Quran tidak ada kepentingan apapun, bawa Quran kan nggak boleh kalau nggak ada kepentingan. Kalau tujuannya untuk belajar kan boleh kan itu. Niatnya belajar. Saya niat belajar. Maka memakai Al-Quran yang terjemah, yang ada tajwidnya, ada penjelasan lain-lainnya kan gitu. Atau kalau nggak pakai HP, sekarang kan banyak kan gitu. Banyak cara. Jangan sampai waktu haid kita digunakan hanya untuk nonton film Korea, nonton film India, menyanyi, TikTokan yang nggak berguna. Kan lebih baik kita belajar kan. Belajar tajwid, belajar Al-Quran, belajar. Niatnya belajar bukan membaca, karena kita masih kategori orang yang dalam taraf belajar. Waduhulul masjidi, masuk masjid. Ini tidak boleh bagi orang yang haid. Tanpa tujuan ya. Haid nggak mau ke masjid, maunya cuma ngurumpi aja, nggak boleh. Tapi kalau di masjid itu karena ada taklim, pengajian fikih, pengajian tajwid yang memang adanya dilaksanakannya di dalam masjid, maka kita boleh masuk ke masjid dengan syarat tidak khawatir netes darahnya. Sekarang kan tidak perlu khawatir untuk darah itu netes kan ya, karena ada pembalut. Kalau zaman dulu nggak ada pembalut. Orang belum harus pakai apa ya. Zaman dulu ya pakai kain. Dan orang dulu memiliki kain itu kan terbatas kan gitu. Maka kalau zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang haid itu, perempuan haid nggak boleh dalam rumah, diungsikan di sawah, di ladang gitu, nggak boleh. Zaman sebelum Islam. Maka Islam datang membawa manfaat, membawa kebaikan untuk kaum perempuan, yaitu mengangkat derajat, harkat, martabat perempuan. Orang haid tetap boleh di rumah kan itu. Boleh ke masjid dengan tujuan taklim. Itu. Yang penting memakai pembalut. Sekarang pembalut sudah ada berbagai macam jenis pembalut. Mulai dari yang tipis, yang sedang, yang panjang, yang ukurannya kecil, ukurannya lebar, ada yang bersayap bisa terbang kan gitu. Karena ada kalau bersayap kan bisa terbang berarti. Meskipun tidak bisa terbang, hanya apa? Menyelamatkan. Yang tidak terbang itu apa maksudnya kok pembalut bersayap sih, apa sih? Maksudnya darahnya tidak berterbangan, tidak bertebaran kemana-mana kalau yang ada sayapnya. Begitu maksudnya dari pabrik pembalut itu. Bukan terus kalau pakai pembalut yang ada sayapnya bisa terbang, tidak. Maksudnya darahnya tidak berterbangan kan gitu. Kemudian walwatu. Mana tadi? Wat tawaf ya. Nomor berapa tawaf berarti? Nomor 5 wat tawafu
Nomor 6 ya. Wat tawafu tawaf. Jadi orang haid itu nggak boleh tawaf ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu. Wal wat'u bersetubuh, berhubungan suami istri. Wal wat'u itu ini tidak boleh dalam kondisi haid ya. Wal istimta'u bersenang-senang. Istimta' itu bersenang-senang. Bima pada anggota baina surroti antara pusar warrukbati dan lutut. Jadi berhubungan suami istri, jima itu tidak boleh, kemudian bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Tapi kalau misalkan berhubungannya nggak antara pusar dan lutut boleh, misalkan yang berciuman, bersenang-senang dengan itu nanti kalau sudah berpasangan. Kalau yang nggak punya suami istri, ya kalau kalian belum berpasangan tidak boleh. Ya siapa tahu nanti habis ini Lebaran pulang kampung terus nikah kan nggak tahu. Ya siapa tahu kan begitu. Siapa tahu habis Lebaran ini pulang kampung mudik tiba-tiba ada yang ngelamar. Kan udah hafal, udah hatam kan pelajarannya kan gitu. Oh begini, kan masih ingat pelajarannya kan itu. Jadi begitu, yang tidak boleh antara pusar dan lutut. Kalau selebihnya boleh kan gitu. Ini khusus yang sudah berkeluarga. Ini pelajaran buat kalian, pelajaran. Bukan untuk dipraktekkan sekarang, tapi nanti kalau sudah menikah ya. Wa yahrumu, kasih itu, kasih lap. Wa yahrumu dan haram, mana tadi ya itu ya. Wa yahrumu dan haram alal junubi bagi orang yang junub. Jadi perkara yang diharamkan alal junubi bagi orang yang junub. Tahu junub? Junub ini orang yang memiliki hadas besar yang diakibatkan dari hubungan suami istri. Ini namanya junub. Makanya mandinya namanya mandi junub. Itu adalah mandi setelah berhubungan suami istri. Ini masuk hadas besar ya. Khamsatu asyai ada 5. Jadi ada 5 perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang masih dalam keadaan berjunub. Yang pertama as-sholatu sholat. Yang kedua wa qiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an. Wa masul mushafi dan memegang Al-Qur'an, wa hamlu dan membawa Al-Qur'an, wa tawafu dan tawaf kan sama semua. Wa lubasu dan diam fil masjid di dalam masjid, ini tidak boleh. Bagi orang yang junub, kalau habis berhubungan suami istri harus mandi junub dulu ya, mandi hadas besar namanya mandi jinabat, junub atau jinabat. Terus kalau puasa gimana Bu? Ini Ibu jelaskan. Misalkan kalian sudah menikah berhubungan suami istri sebelum imsak. Sebelum imsak melakukan hubungan suami istri kemudian imsak. Ketika imsak belum apa? Belum mandi. Terus kan udah puasa kan? Sah nggak puasanya? Ya sah. Kan nggak ada di sini. Syaratnya itu kan untuk sholat kan? Yang tidak boleh kan sholat. Karena nanti ketika sholat subuh pasti mandi dulu kan? Sah, puasanya sah. Yang tidak sah kalau sholat dulu, belum mandi sholat, ini tidak sah. Puasanya tetap sah. Ya. Jadi jangan salah pengertian ya. Jadi misalkan sudah menikah melakukan hubungan suami istri di bulan puasa malam sebelum imsak. Kemudian imsak belum mandi, kemudian sudah imsak belum mandi. Sampai misalkan subuhnya agak telat jam 5 baru sholat subuh karena ketiduran. Karena capek, lelah, ketiduran sampai subuhnya kelewat jam 5. Ini puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah. Nanti sebelum sholat subuh harus mandi. Yang tidak sah itu ketika mau sholat tidak mandi. Nah ini ya, itu perbedaannya.
Kemudian wayah rumu dan haram, yang tadi wayah rumu dan perkara yang haram alal muhdisi bagi orang yang berhadas kecil. Salah satu asyai ada 3. As-sholatu yang pertama sholat wa tawafu dan tawaf wa masul musafi dan memegang Al-Quran wa hamluhu dan membawa Al-Quran. Bagi yang berhadas kecil juga ini tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran. Nah, membaca boleh tanpa memegang kan gitu, tanpa memegang. Maka kalau kalian masih kondisi belajar tetap misalkan harus belajar membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan, niatkan belajar, tetap harus berwudu meskipun haid. Jangan terus gak wudu ya, tetap wudu. Jangan waktunya ngaji, jangan kan mau ngaji Quran, mau ngaji kitab aja kita diutamakan untuk berwudu ya. Jangan terus bangun tidur udah terlambat, bingung gak wudu dulu. Akhirnya apa? Bingung nyari kitab gak ketemu-ketemu, terus nabrak-nabrak yang ada. Biasanya kan begitu. Dah ya, bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil wasilatil barakatil karomati Syekh Al-Alama As-Sujai Abi Sujai Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Hasyifani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi